upacara pembaptisan. Baptis bukan untuk masuk surga, tapi baptis supaya untuk menjadi murid gitu. Sebenarnya dilakukan oleh orang yang sudah lahir baru, maksudnya sudah mengaminkan Yesus dihukumkan bagi kita. Jadi menghayati bagaimana mati, ya, dikuburkan bersama Kristus, kemudian bangkit gitu. Itu menghayatinya. Oleh sebab itu kita bilang ini, kalau baptisan yang salah konsep itu menghasilkan baptisan bayi katanya. Ya karena mau baptis supaya nggak sakit-sakit, ya berarti makin kecil dibaptis makin perlu gitu ya toh. Anak kecil kan sering sakit gitu. Nah, itu akan menuju ke situ biasanya. Ya apalagi baptis supaya masuk surga. Dulu di Pontianak saya masih muda, saya pergi tinggal di satu rumah yang orang lain nggak berani tinggal di situ. Ya katanya ada hantunya di situ gitu. Saya tanya kenapa hantunya bisa ada di sini? Katanya istrinya meninggal penasaran. Jadi kenapa istrinya meninggal penasaran? Pada waktu istrinya melahirkan, itu yang bisa diselamatkan antara bayinya atau istrinya. Jadi suaminya karena berprinsip bahwa anaknya, bayinya belum dibaptis, kalau lahir nanti nggak masuk surga, sementara istrinya sudah dibaptis. Jadi dia bilang biar istrinya aja yang mati gitu, bayinya diselamatkan. Ya. Wow, saya bilang ini yang jadi istri kasihan juga ya. Jadi yang diselamatkan bayinya, istrinya meninggal gitu. Makanya enggak ada orang berani tinggal di rumah itu. Ya saya sih tenang-tenang aja gitu. Ternyata dia takut saya gitu. Nah ini baptis bayi ini ya. Ini sangat parah. Sebenarnya ini bagian yang sangat parah dari gereja. Ini nggak main-main ini. Kenapa saya bilang sangat parah? Karena baptis bayi inilah yang menyebabkan gereja penuh dengan anggota tetapi tidak lahir baru. Ya, jadi ini persoalannya di sini. Dan baptisan orang sakit, baptis di rumah sakit gitu. Baptis di rumah sakit, sebenarnya orang yang sedang sakit sekarat di rumah sakit perlu baptisan nggak? Tidak perlu. Ya. Karena yang diperlukan itu justru adalah Injil yang benar. Penjelasan Injil yang benar supaya dia bisa beriman dengan benar gitu. Dan kalau dia sakitnya nggak ketolong, mati ya dia masuk surga karena Injil yang dia dengar benar gitu. Ya justru Injilnya nggak benar malah dia dibaptis gitu. Jadi dia percaya pada baptisan bukan percaya pada Injil yang benar. Nah, ini bisa fatal sekali gitu. Saya memang sering ketemu sih hal yang begini ya. Konsep yang benar tentang baptisan. Konsep yang benar tentang baptisan, satu menggambarkan Injil. Ini menggambarkan Injil yang lalu. Kita tahu domba di atas mezbah menggambarkan Injil yang akan datang. Ya, jadi domba disembelih di atas mezbah sehingga Yohanes tunjuk kepada Tuhan Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, sekarang baptisan menggambarkan Injil, tapi yang di belakang yang sudah yang kita lewati, yaitu apa? Inti dari Injil itu apa? Inti dari Injil itu adalah kedatangan, kematian Yesus Kristus, kuburkan, kemudian bangkit. Itu inti Injil gitu. Inti Injil. Ya jadi baptisan itu menggambarkan ya Injil, penyaliban dan penguburan, kebangkitan dan kenaikan gitu. Dan menghayati Injil yaitu pertobatan dan iman ya, pertobatan dan iman. Oke, jadi kita lihat sebenarnya baptiso ini mestinya ini artinya nggak ada lain, masuk ke dalam air ya, masuk ke dalam. Baptiso nggak ada lain. Kalau ditetesin dengan air itu rantiso, rantis ya. Enggak ada bahasa di muka bumi ini masuk ke dalam air dengan ditetes bisa satu kata punya. Enggak ada satu bahasa pun. Ya, ada mereka yang baptisnya pakai percik bilang, "Oh, itu bisa artinya percik juga, Pak." Mana ada di dunia ini satu kata bisa otomatis dua arti, percik dan selam gitu. Enggak ada kan? Ya. Indonesia aja enggak ada. Padahal Indonesia punya bahasa ini ya enggak begitu tepat gitu. Enggak ada.
Yang kalau dipercik namanya rantis. Kalau dimasukkan ke dalam namanya baptis gitu. Nah, justru begini, kata baptism ini datangnya adalah dari begini. Pada waktu 50 lebih ahli bahasa diminta oleh Raja James, King James, untuk menerjemahkan Alkitab, mereka pusing sekali waktu itu. Karena kalau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata immerse, masuk ke dalam air, itu akan seluruh gereja Inggris ada masalah. Karena mereka baptis pakai percik gitu. Tapi kalau dia menerjemahkan dengan sprinkling gitu, mereka merasa mereka telah berkhianat terhadap kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka nggak mau terjemahkan dan diganti hurufnya aja. Jadi bukan translation, tetapi transliteration, ya. Jadi diganti huruf gitu. Beta diganti dengan B, ya. Alpha diganti dengan A, Pi diganti P, ya. Tau diganti dengan T, Iota ganti dengan I, ya. Kemudian Zeta ganti dengan S, dan Omega dibalik aja. Jadi M. Jadi akhirnya menjadi apa? Baptism gitu. Ini tidak diterjemahkan sebenarnya. Ya, terserah deh gitu. Ya, daripada pusing sekali. Kalau diterjemahkan dengan immersion, itu masuk ke dalam air, itu akan jadi masalah gitu. Dengan gereja yang waktu itu sedang baptis percik. Kalau diterjemahkan dengan sprinkling, wah ini mereka melukai kebenaran gitu. Akhirnya mereka pilih tidak menerjemahkannya. Nah, kita lihat penerapan baptisan yang benar, ya. Baptisan itu benar sebenarnya, itu kalau nomor satu, terhadap orang yang telah dibenarkan. Jadi terhadap orang yang apa? Telah dibenarkan. Telah dibenarkan. Telah dibenarkan maksudnya telah menjadi orang benar. Telah menjadi orang benar artinya telah lahir baru. Telah sungguh-sungguh diselamatkan, lahir baru gitu. Jadi telah dibenarkan. Orang yang sudah benar. Orang yang sudah sungguh percaya. Ini syarat utama. Ingat sida-sida dari Ethiopia tanya kepada Filipus di Kisah Rasul pasal 8 katanya apa? Lihat katanya, di sini ada air. Apa halangannya bagi aku untuk dibaptis? Jawab Filipus apa? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Berarti syarat untuk dibaptis orang itu harus sudah percaya dengan segenap hati. Selesai, ya toh? Ini dia. Jadi harus sudah percaya dengan segenap hati. Jadi kalau ada orang yang belum sungguh-sungguh lahir baru, belum sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati, dibaptis, kita tidak hitung itu orang itu sudah dibaptis. Tidak hitung. Dulu ada satu ibu-ibu pernah cukup lama, waktu belasan tahun yang lalu, dia datang ke sini. Dari tingkah laku omongannya dia jelas belum lahir baru. Kemudian dia datang kepada saya, dia mau jadi anggota. Saya cek, saya bilang kamu sebenarnya belum lahir baru. Terus saya injilin lagi. Saya bilang, kenapa kamu belum lahir baru dulu dibaptis di Pekalongan? Dia bilang, waktu itu ibu pendeta bilang biar cukup 12 orang jadi saya ditambahkan katanya. Jadi ini ternyata mungkin waktu itu mereka kumpul-kumpul 11 gitu kan. Ya jadi murid Tuhan Yesus 12, ayo siapa lagi? Kamu aja dibaptis ya. Gitu. Jadi macam begitu. Jadi jelas nggak benar gitu kan. Gitu. Nah, ini jadi intinya. Dan kalau orang katanya apa? Oh saya sudah dibaptis. Kapan? Waktu bayi. Kamu sendiri aja nggak tahu. Gitu. Bagaimana? Yang ini kita belum hitung orang itu sudah dibaptis. Apalagi saya sudah dibaptis dengan gimana? Ya, kapan? Ya dulu. Ya dia nggak tahu. George Washington tahu kan? Presiden pertama Amerika, setelah dia sudah jadi jenderal, ya, hampir jadi presiden, waktu di tengah perjuangan kemerdekaan itulah, dia minta kepada John Gano, ya, itu gembala gereja baptis, dia bilang baptis saya di sungai ini. Ya, dia bilang dulu saya tidak tahu saya dibaptis, bukan yang saya putuskan. Hari ini saya putuskan saya yang mau dibaptis. Dia bilang. Jadi akhirnya dibawa turun ke sungai. Dia bilang nggak usah pakai upacara militer. Jadi dia George Washington akhirnya dibaptis di sebuah sungai ya, oleh John Gano. Nah, ini orangnya harus telah dibenarkan,
Ya, syarat pertama. Yang kedua, dilaksanakan dengan cara yang benar. Dilaksanakan dengan apa? Cara yang benar. Cara yang benar apa? Tadi itu apa? Harus masuk ke dalam masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air menggambarkan apa? Ya, dikuburkan bersama Tuhan. Kemudian akan bangkit. Jadi menggambarkan. Nah, kalau domba menggambarkan siapa? Tuhan Yesus, ya, anak domba yang akan disembelih. Itu gambar. Kalau gambar kan mesti yang semirip mungkin dong, betul nggak? Namanya kan gambar. Makanya ini nggak usah pakai domba, ayam aja, gitu. Boleh nggak gitu? Ya, ya kan? Domba. Nah, itulah sebabnya mengapa Kain, Tuhan tidak terima persembahan Kain. Kenapa Tuhan tidak terima persembahan Kain? Kain pakai apa katanya? Hasil tanaman, nggak tahu apa kan? Pokoknya hasil tanaman. Bisa jadi mentimun, ya, atau sayur, ya, bayam, mungkin malah kacang panjang gitu. Itu menggambarkan apa? Ya nggak? Menggambarkan apa? Kacang panjang menggambarkan apa? Menggambarkan ular. Waduh, jadi gimana ini ya? Makanya Tuhan menolak, Tuhan nggak mau dia. Ya. Karena ini Kain ini bikin masalah. Dia nggak mau pakai cara Tuhan. Dari mana Habel tahu mesti pakai domba? Pasti dari bapaknya. Ya kan? Dari mana bapaknya tahu? Dari Tuhan, ya nggak? Tuhan kasih tahu pakai domba. Ya. Karena pada waktu mereka jatuh dalam dosa, Tuhan sudah sembelih seekor domba untuk supaya menutup, ya, malunya mereka. Untuk menutup, ya, ini dosanya mereka sudah disembelih. Makanya nggak boleh pakai ayam gitu, pakai apa gitu. Pernah saya sering cerita di Papua itu dulu penerjemah Alkitab sampai di Papua sana tahun 60-an, ya. Dia cerita mau terjemahkan Alkitab, setat terjemahkan Alkitab Injil Yohanes setatnya. Baru sampai pasal 1 ayat 22. Lihatlah anak domba Allah datang menghapus dosa dunia. Nggak ada domba di situ. Nggak ada domba bagaimana? Mereka nggak ada domba, jelas nggak ada kata domba dong, gitu. Ya, temennya pikir, udah diganti pakai babi aja, katanya. Diganti pakai babi, dong nggak? Akhirnya dipasanglah ayatnya, lihatlah anak babi Allah, yang menghapus dosa dunia, ya. Dibaca ulang-ulang, babinya ada, lari-lari, anak babi Allah, waduh. Tapi akhirnya mereka pikir, wah ini nggak bener ini. Karena anak babi itu suka kotor. Ya kan? Beda dengan domba dong ya. Domba bersih gitu. Anak babi mah nyemplung dia gitu. Nyelem gitu, naik lagi gitu. Wah, akhirnya apa katanya? Mereka berusaha keras. Pergi ke pulau yang dekat di sana, beli domba. Beli dombanya bukan 1-2, beli banyak gitu. Dan ditarik naik ke atas gunung. Kasih tahu, ini domba, ha? Coba kalian lihat, inilah domba namanya, ha? Dikasih nama domba di situ. Ya, jadi itulah harus gambarnya sama. Ya, jadi tidak boleh ganti yang lain karena itu menggambarkan Injil yang di depan. Tuhan Yesus kan digambarkan anak domba. Kalau boleh diganti babi kan Yohanes akan tunjuk, lihatlah anak babi Allah. Wih, gimana itu? Nggak bisa dong. Nah, oleh sebab itu, di perjanjian baru, baptisan itu menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan Injil. Injil itu artinya apa? Yaitu ya, kematian Tuhan Yesus, ya toh, kemudian kebangkitan. Itu inti Injil gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin katakan kepada Anda bahwa gereja yang merubah ini dengan pakai tidak selam, malah dipercik air, ada yang pakai kibar bendera lagi segala macam, itu melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan siapa? Kain, betul nggak? Oh, nggak main-main itu. Kau kira kesalahan kecil itu kesalahan besar, gitu. Itu sama, kesalahannya sama dengan yang dilakukan oleh si Kain itu. Yaitu apa? Tidak mau ikut caranya Tuhan. Dia bilang, mau apa? Saya mau pakai mentimun, mau apa? Gitu. Ya udah pakai mentimun, gitu. Itu yang kamu lakukan. Bukan begitu ya. Itu tidak bisa. Nah, kita lihat. Jadi caranya yang benar, masuk ke dalam air.
Itu yang ya, jadi gini, terhadap orang yang telah dibenarkan. Yang kedua, dilaksanakan dengan cara yang benar. Terus yang nomor 3, dilaksanakan oleh gereja yang benar. Karena apa? Perhatikan, hanya gereja yang benarlah yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Hanya gereja yang benarlah adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, hanya gereja yang benar. Gereja yang benar apa yang benar? Bukan kursinya susunnya benar, gitu. Ya toh? Atau pianonya benar, bukan. Apanya yang benar? Pengajarannya benar. Ya, pelaksanaan pengajarannya benar. Ini gereja yang benar. Saya bilang gini, gereja yang benar, masa semuanya mesti sama persis dengan Grafe? Nggak juga sih, gitu. Tapi kita bilang gini, ada hal yang sangat penting, super penting. Yang nomor 1 tentang keselamatan kita nggak mau tawar-menawar. Ya, itu tidak bisa tawar-menawar tentang keselamatan. Bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Tidak boleh ada tambah kurang. Masuk surga hanya melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Harga mati itu. Harga mati. Nah ini ya loh. Kalau ada gereja yang masuk surga percaya Yesus tapi harus dibaptis baru masuk. Ini nggak benar, benar nggak? Ini ada penambahan. Ada penambahan. Sering di Indonesia banyak gereja yang begitu. Saya tulis di Pedang Roh yang 3 bulan sekali itu. Masuk surga tidak perlu baptisan. Ada satu ibu dari Manado nelpon ke tata usaha. Marah-marah dia. Marah-marah mereka kasih sama, Pak dia marah-marah katanya. Saya ambil marah-marah juga dia. Ini Pak Suhento ya? Iya, dia bilang. Ada apa Bu? Bapak bilang masuk surga tidak perlu pakai baptisan ya? Oh ya benar Bu, saya bilang. Mana ada ayatnya? Harus itu, dia bilang. Begini. Saya bilang nggak ada ayatnya, bilang begitu. Ya kemudian dia nggak bisa cari ayatnya. Saya bilang memang nggak ada ayatnya Bu. Lalu saya bilang gini, Bu, selain tidak ada ayat, ya, juga nggak masuk akal. Coba Ibu perhatikan, saya bilang. Kalau diperlukan baptisan, ya, berarti diperlukan jasa seorang pendeta untuk masuk surga. Nah, kalau pendetanya sibuk gimana? Misalnya saya bilang sekarang di Manado ada satu anak muda, dia bilang saya mau dibaptis Pak, saya sudah sungguh-sungguh percaya. Terus pendetanya bilang, wah saya udah beli tiket nih mau ke Jakarta, 2 minggu lagi ya kamu dibaptis ya. Pendetanya ke Jakarta 2 minggu, dia mati, gitu. Betul nggak? Saya bilang dia masuk surga nggak kalau sudah begitu? Gitu. Diam dia, masih dengar saya nggak Bu? Masih, gitu. Ya oke, saya bilang. Saya jelasin lagi, saya bilang, coba Bu, saya bilang, Ibu bayangkan aja, saya bilang, ini hari Senin ini, hari Minggu, saya bilang, khotbah, ini orang bertobat percaya Tuhan Yesus. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong baptis saya dong, saya sudah selamat nih, sudah percaya Tuhan Yesus. Pendetanya bilang, oke, minggu depan baptis ya. Sabtu dia mati, saya bilang. Jadi dia kemana, saya bilang gitu. Kalau gitu dia kemana sekarang? Wah, nah saya bilang, makanya, ya toh, selain nggak ada ayatnya nggak masuk akal. Jadi tidak ada orang masuk surga perlu baptisan. Ya, nah itu, dia diam juga gitu ya, akhirnya. Terus waktu saya seminar ke Manado, ada satu bapak bilang sama saya, Pak Suhento, dia bilang, itu ibu yang nelpon bapak itu sekarang lagi sakit keras katanya, kena kanker. Kita pergi lihat dia bagaimana. Ya, waktu itu sekitar jam 5 sore ya, kami selesai seminar, saya pergi, sampai di samping tempat tidurnya saya. Ibu, saya bilang, bagaimana? Wah, Pak Suhento, dia bilang, kok bisa datang lihat saya? Ya, saya bilang, ini Pak yang bawa saya ke sini ya. Saya berdoa untuk dia. Dia bilang, sekarang saya sudah mengerti, saya sudah sungguh-sungguh lahir baru. Habis saya telepon Bapak marah-marah waktu itu, dia bilang, saya langsung beli buku Bapak semuanya dan saya sudah baca, dia bilang. Dia kena kanker ya, dia baring sampai udah tembus ke punggungnya gitu. Waduh, mengerikan sekali ya. Dan tidak lama kemudian dia meninggal. Ya, jadi ini masalahnya kita bilang bahwa baptisan itu benar ya, bisa diterima kalau gerejanya benar yang mengajarkan kebenaran. Tadi keselamatan tidak ada tawar-menawar. Ya, keselamatan. Kemudian apa? Gereja mesti benar, ini beberapa hal yang sangat-sangat utama. Yaitu gereja tidak boleh doktrin Alkitabnya itu kacau. Ya, karena itu fondasi. Doktrin Alkitab. Alkitab apa? Satu-satunya firman Tuhan. Amin? Betul nggak? Ya, Anda semua terima sini, ya? Ada yang takut gitu? Tidak.
Betul Alkitab satu-satunya firman Tuhan? Amin. Oh ya, coba angkat tangan yang satu-satunya firman Tuhan. Oh ya, puji Tuhan ya. Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Bapak bagaimana nih? Nggak berani angkat tangan nih. Baru angkat ya. Iya, Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Nah, ini banyak orang bingung. Alkitab satu-satunya firman. Ya udah ikut gue angkat tangan juga gitu. Tapi konsekuensinya, dengar baik-baik. Konsekuensinya, tahu konsekuensi nggak? Tahu dia ya, akibatnya. Nah, konsekuensi percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan itu artinya percaya Alkitab itu kanon tertutup. Kanon tertutup itu artinya apa? Proses pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir sudah selesai. Tuhan tidak turunkan wahyu lagi gitu. Ya, tidak turunkan wahyu lagi. Pak Suhento kok membatasi Allah? Siapa bisa membatasi Allah, betul nggak? Ya, bodoh amat ini. Tidak ada. Allah yang batasin saya. Kok saya batasin Allah lagi? Ini kebalik-balik. Kenapa Allah batasin saya? Supaya saya hanya percaya pada Alkitab saja, gitu. Bukan sembarangan boleh dipercaya. Jadi Alkitab satu-satunya firman Tuhan sama dengan apa? Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Amin. Baik lisan maupun tertulis. Amin. Ya. Berarti masih ada nggak firman Tuhan dalam mimpi? Tidak ada. Masih bisa nggak orang dapat wahyu bernubuat? Masih ada nggak? Nanti ini mau pemilihan presiden lagi. Nanti mulai dia bernubuat lagi sih, ya enggak? Saya bernubuat, Pak Jokowi akan jadi presiden lagi. Bukan bernubuat, kira-kira hitungan politik gitu ya. Ya bisa aja gitu. Nah, tidak ada lagi yang macam begitu. Ya. Berarti gini, siapapun sebenarnya yang mengakui Alkitab satu-satunya firman Tuhan, maka kita percaya tidak ada lagi orang yang bernubuat dari Tuhan. Tidak ada lagi orang dapat mimpi dari Tuhan. Tidak ada lagi orang dapat penglihatan dari Tuhan. Tidak ada lagi orang dapat bahasa lidah dari Tuhan. Semuanya tidak ada lagi. Oke. Itu konsekuensi dari Alkitab apa? Satu-satunya firman Tuhan. Satu-satunya firman Tuhan. Konsekuensinya. Banyak orang nggak bisa nangkep gitu. Sama dulu ada satu bapak datang. Ini banyak. Baru grafik kalau nggak salah tahun ketiga atau keempat. Saya punya kantor masih di depan sana. Ini belum jadi, teman. Masih di depan sana. Tiba-tiba datang satu orang ketok-ketok pintu kantor saya. Saya buka. Ya. Saya bilang, siapa namanya Pak? Simanjuntak. Silakan duduk Pak. Duduk, dia tanya saya. Suhento Liao, saya bilang. Saya tanya, ada apa Pak? Sekolah kita baru ini Pak ya? Oh ya, baru saya bilang. Belum lama ini. Baru. Pakai Roh Kudus tidak? Saya lihat dia, hebat juga ini Bapak ya. Saya duduk, saya bilang, saya nggak pernah lupa namanya Simanjuntak kan. Pak Simanjuntak, saya bilang, kami ini kelompok yang percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Betul lah, dia bilang. Kami percaya Pak ya, di luar Alkitab tidak ada lagi firman Tuhan. Bolehlah, dia bilang. Saya bilang, Pak, kami percaya, saya bilang, ya. Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada lagi firman Tuhan baik lisan maupun tertulis selain Alkitab. Bisalah. Terus saya bilang, Pak, konsekuensinya maka kami tidak percaya lagi kalau orang bisa bernubuat dari Tuhan, dapat bahasa lidah, mimpi lah segala macam. Itu nggak bisa. Saya bilang, saya senyum-senyum waktu itu. Saya bilang, Pak, kok nggak bisa? Kan tadi kan saya bilang, bisa lah, betul lah. Saya bilang, kok jadi sekarang jadi enggak bisa bagaimana? Dia lama dia. Saya bilang, saya kan hanya mengurutkan, gitu. Konsekuensinya itu akan begini. Mengurutkannya. Saya yakin 95% pendeta di Jakarta tidak setuju dengan Bapak. Dia bilang. Saya senyum-senyum sama dia. Saya bilang, Pak, kalau ada 5% saya sudah senang sekali. Saya bilang. Kalau gitu saya permisi katanya. Saya tak pernah lupa tuh. Ya waktu itu. Saya bilang Tuhan, mengapa ya? Padahal saya hanya, ini kan nalar akal sehat ya. Kalau namanya satu-satunya, betul nggak? Kalau satu-satunya, kalau Tuhan turunkan wahyu lagi, apa Alkitab satu-satunya nggak? Enggak.
Kalau turunkan terus dia akan jadi apa? Salah satu gitu. Ya kan? Nanti ada kitab lagi bilang dia firman Tuhan gitu. Pak Mamat nanti turun dari gunung bilang dia dapat firman Tuhan. Ya pusinglah kita gitu, betul nggak? Pak Yosef ya, Yosef Smith itu bilang dia dapat firman Tuhan katanya. Waduh, kita jadi kacau ini ya nggak? Tahu nggak Joseph Smith itu dia bilang dia dapat firman Tuhan. Dia dapat firman Tuhan, ada orang bilang firman Tuhan yang mana? Oh, dia bilang ditulis dalam lempengan emas. Oh, lempengan emas, wartawan tanya. Kita pinjam lihat dah, nggak bisa. Cuman saya yang boleh lihat. Sama dengan nggak ada sebenarnya. Wah, nah jadi gini. Coba ya, mengenai dilaksanakan oleh gereja yang benar. Tadi doktrin keselamatan tidak ada tawar-menawar. Doktrin Alkitab hanya satu-satunya Alkitab itu firman Tuhan saja. Hanya satu Alkitab saja. Nggak boleh lain lagi. Oke? Nah, sebenarnya doktrin gereja atau apa? Kamu percaya gereja yang lokal apa yang universal? Yang am? Sekarang tiap minggu di gereja bilang percaya apa? Kalau ya, ada satu ini temen ya, dia bilang sama saya, dia bilang sejak saya tahu bahwa AM itu Katolik, jadi saya nggak berani nyebut, dia bilang. Tapi saya tetap di situ. Akhirnya percaya, kami percaya gereja yang kudus. Amin. Dia diem gitu. Amin katanya. Wah, saya bilang kamu salah begitu ya toh. Ya, memang begitulah ya. Banyak orang begitu. Jadi saya percaya gereja yang kudus dan yang lokal gitu ya. Gereja yang kudus dan yang lokal. Ini harus ya berani bersikap. Hanya ikan hidup yang lawan arus. Ya, salmon. Ikan salmon, air terjun saja air terjun saja dia lawan gitu ya nggak? Sampai bisa naik ya. Kalau ikan apa? Ikan sarden. Ikan sarden masuk kaleng, ikut kemana aja dia lari. Iya, ya oke. Ya, makanya ya. Jadi ini lihat, ini benar ini, penting. Oke, kita lihat sekarang efek samping dari baptisan bayi itu apa? Efek samping baptisan bayi ya menghasilkan baptisan percik. Kalau di Ortodoks Timur itu yang Ortodoks Yunani segala macam tuh bayi juga direndam loh. Karena bahasa Yunani, saya sampai di sana ketemu orang Ortodok Yunani, pakai jubah hitam, pakai topi hitam. Saya bilang sama dia, orang Yunani ini, kalian orang Yunani, bahasa kalian. Saya bilang, baptiso itu apa? Ya masuk dalam air lah, dia bilang. Cuman Katolik yang kacau sekali, dia bilang gitu. Lalu saya bilang, kalian bayi juga dibaptis? Iyalah dibaptis. Rupanya bayinya cepet gitu, gitu naik lagi. Bayi juga dibaptis, waduh. Saya bilang ini, ya. Tapi rata-rata pembaptisan bayi dulu ini baptisnya akhirnya jadi percik gitu. Jadi percik. Akhirnya menghasilkan orang Kristen yang tidak cinta kebenaran. Ya. Karena tidak lahir baru. Jadi kompromistis. Jadi kaum liberal. Gitu. Kaum liberal jadi kaum apa? Pluralis. Ya. Pluralis artinya apa? Kebenaran bukan hanya ada di dalam Alkitab. Di semua agama ada kebenaran katanya. Itu pluralis ya. Lihat. Statistik menunjukkan bahwa gereja-gereja pembaptis bayi paling cepat bergeser dari posisi fundamental menjadi liberal. Statistik membuktikan, ya, tidak bisa dipungkiri. Oke, lihat pelaksanaan perjamuan Tuhan. Nah, kami tidak pernah menyebutnya perjamuan kudus. Nah, tidak ada perjamuan yang bikin orang kudus, betul nggak? Yang bikin orang mabok banyak. Yang bikin orang kudus. Coba baca 1 Korintus 10 ayat 21. Namanya yang benar apa di situ? 1 Korintus 10 ayat yang ke-21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan. Ya, oke. Namanya yang benar apa? Perjamuan Tuhan. Bukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu datang dari gereja Katolik. Gereja Katolik memang dikuduskan melalui misa.
Dan di dalam misa ada communion dan ada Eukaristi. Jadi perjamuan kudus memang menguduskan. Jadi mereka jadi kudus karena perjamuan kudus gitu loh. Makanya jadi hari Minggu tiap minggu. Kenapa? Ya karena nanti nggak kudus. Gimana? Jadi tiap minggu datang nih. Nggak dikasih anggur lagi sekarang. Zaman dulu pakai anggur, sekarang cuma roti doang. Taruh gitu. Ya. Tak gitu di lidahnya. Katanya apa? Nggak boleh dipegang, itu tubuh Tuhan Yesus katanya. Makanya nyemeng ini. Ditaruh gitu. Ya. Ditaruh gitu. Dan kemudian kudus dia Senin, kudus sekali gitu loh ya. Selasa berkurang dikit sih gitu. Ya Rabu, ya Kamis, Jumat, wah Sabtu paling nggak kudus itu. Ya, ntar hari Minggu kembali lagi, ya. Kayak aki di chest, tok gitu lagi. Itu perjamuanku kudus. Kita tidak. Namanya apa? Perjamuan Tuhan. Itu yang benar. Kenapa perjamuan Tuhan? Tidak bikin kudus untuk mengingat kepada Tuhan. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya untuk menjadi peringatan akan aku, untuk mengingat kepada Tuhan. Ini penting. Ya. Nah, konsepnya terbuka. Konsep terbuka ini sebenarnya konsep doktrin gereja universal. Ya, universal kan satu gereja seluruh dunia, satu tubuh Tuhan. Maka itu satu tubuh Kristus terdiri dari semua orang percaya di semua tempat gitu. Nah, semua orang yang merasa diri sudah percaya dipersilakan ikut gitu. Dan masing-masing bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Tapi ya ini masih gereja atau jemaat tidak bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi gitu. Nah, sekarang ini konsep tertutup. Konsep tertutup ini adalah konsep dari gereja lokal. Karena gereja lokal percaya bahwa tiap-tiap gereja itu tubuh Tuhan Yesus. Jadi kamu harus jelas kamu anggota dari yang mana. Dan ikutlah perjamuan Tuhan di mana kamu jadi anggota di situ gitu loh. Ya. Kita tidak mengizinkan orang yang bukan anggota jemaat Grace untuk ikut. Kita bilang kamu mesti jadi anggota dulu nomor 1. Kemudian baru boleh ikut gitu. Ya. Jadi ini namanya konsep yang tertutup gitu. Banyak tubuh rohani Kristus. Tiap-tiap gereja lokal adalah tubuh Kristus gitu. Hanya untuk anggota jemaat lokal saja. Tidak untuk semua orang. Masing-masing dan jemaat lokal bertanggung jawab kepada Tuhan. Oke. Upacara perjamuan Tuhan, lihat ya. Roti menggambarkan tubuh Kristus ya. Ini jelas bahwa upacara simbolik ya. Memiliki kekuatan gaib. Ya, ini konsep yang salah, mengikuti kekuatan gaib. Memiliki kemampuan menyucikan. Ya, sehingga ada perjamuan kudus yang sengaja katanya ini apa? Untuk menyembuhkan orang sakit katanya. Ini ya macam-macam ini. Dan akhirnya berfungsi sebagai apa? Jimat ini ya. Waduh, akhirnya jadi jimat ya. Pengganti pertobatan. Ada yang bawa pulang untuk kasih anjingnya supaya gonggongannya mantap gitu. Wah, ini ya kacau balau sekali. Ini penghujatan gitu. Ini pengganti pertobatan dan iman gitu. Nah, konsep yang benar tentang perjamuan Tuhan namanya apa? Namanya dulu harus benar, yaitu apa? Perjamuan Tuhan, Lord's Supper ya. Supper itu makan malam gitu. Oke. Satu, untuk menggambarkan inti Injil. Nah, kematian Kristus atas dosa, Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Ini menggambarkan gitu. Menggambarkan untuk menghayati Injil, telah dibenarkan oleh Injil, sedang hidup menggantikan Kristus. Jadi perjamuan Tuhan ini penting. Jangan bikin kacau-kacau, bikin salah. Karena gini, Paulus tulis di dalam 1 Korintus 11, barang siapa yang berbuat salah terhadap ini, Tuhan akan menghukumnya. Masalahnya gini, berbuat salah apa? Menghinakan perjamuan ini. Jadi gini, kalau Anda ulang tahun, ya ada orang bikin pesta ulang tahun untuk kamu, perjamuan khusus untuk ulang tahun kamu. Terus ada orang lain datang ke situ main-main misalnya gitu. Itu kan menghinakan perjamuan itu ya. Kuenya belum potong juga dia colek duluan misalnya gitu. Weh, kamu ini mana boleh gitu. Itu namanya menghinakan yang kepada siapa perjamuan itu diuntukkan gitu. Ya kan? Nah, berarti apa?
tidak dikatakan bahwa melakukan dengan benar lalu akan dapat upah, badan jadi sembuh. Nggak ada dibilang gitu. Tetapi barang siapa yang tidak menghormati itu, sama dengan tidak menghormati itu Tuhan. Ya toh. Itu sebenarnya maksudnya. Oke, kita terus. Ya, ini mengenai jabatan. Jabatan yang mana boleh laki, yang mana boleh perempuan. Ini penting sekali. Coba sebelumnya saya mau Anda baca dulu Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Coba ayat 22. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Suami disuruh apa? Mengasihi istri. Seberapa kasih? Seperti Tuhan mengasihi jemaat, mati bagi jemaat. Jadi suami mati bagi istri. Ya. Ganggu istri saya, lewatin dulu mayat saya. Wow. Jadi proteksi istri gitu ya. Nah, istri tunduk kepada suami. Setuju nggak ini semua? Setuju? Ada yang protes? Ya, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Amin. Ini aturan dari Tuhan loh, bukan dari saya loh ya. Ya, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, gitu loh. Nah, maka itu yang bersamaan dengan itu adalah apa? Itulah sebabnya 1 Timotius pasal 2 ayat 11. Coba baca. 1 Timotius 2 ayat ke-11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Perempuan berdiam diri menerima ajaran dengan patuh. Terus? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Itu ya. Jadi Paulus bilang, aku tidak mengizinkan perempuan memerintah dan memimpin laki-laki di jemaat. Berarti, boleh nggak perempuan jadi gembala? Nggak boleh, betul nggak? Nanti dia gembalakan suaminya. Gitu. Iya kan? Masa suaminya ke gereja lain? Istrinya jadi gembala, lalu suaminya ke gereja lain. Lalu dia gembalakan suami orang lain. Apa suami orang lain mau? Di sini persoalannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik ini, dengar baik-baik. Saya baik dengan semua perempuan, amin. Ya enggak? Ya, ibu saya perempuan, istri saya perempuan gitu kan. Ya, saya nggak ada sentimen sama perempuan. Hanya ini firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan bilang apa? Aku tidak mengizinkan perempuan memerintah dan mengajar laki-laki. Mengapa? Persoalannya gini. Firman Tuhan tidak pernah bentrok. Apa yang Tuhan perintahkan untuk di keluarga, tidak mungkin di gereja dibantah. Jadi bertolak belakang. Tidak bisa. Tidak bisa di rumah istri dengar suami, tunduk suami. Sampai di gereja istrinya yang perintah. Tidak bisa. Itu bertentangan. Istrinya jadi gembala. Di rumah suaminya kepala rumah tangga. Anak-anaknya jadi bingung. Ini dengar papa apa dengar mama ini? Di rumah dengar papa. Papa kepala rumah tangga. Di gereja dengar mama. Mama gembala. Wah. Nanti bawa mobil, anak-anak ribut. Kalau rumahnya 2 kilometer. 1 kilometer ke rumah, wilayah papa. Dengar papa. Mendekati gereja, sekarang masuk wilayah mama. Mama gembala sekarang. Jadi mesti dengar mama. Kira-kira anaknya bingung nggak? Waduh dia bilang, kenapa saya jadi anak begini ya? Mau protes nggak bisa. Waduh, ya, mau berhenti jadi anak nggak bisa. Bagaimana ini kalau sudah begitu? Lihat ya, betapa kacaunya. Oleh sebab itu firman Tuhan tidak mungkin bisa saling bentrok, saling bertentangan. Tidak mungkin. Kalau di rumah istri tunduk suami, suami mengasihi istri. Di gereja nggak mungkin istri boleh memimpin dan mengajar laki-laki.
mengajar suaminya dan suami orang lain. Tidak bisa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya kasih tahu, ini makin hari makin sulit. Makin hari makin sulit. Mengapa? Oh, karena di dunia luar sana berbeda. Betul nggak? Di luar sana berbeda. Oh, istrinya galak-galak. Bagaimana? Tiba-tiba sekarang jadi istri orang Kristen Alkitabiah, kok mau suruh tunduk? Hah? Dia bilang, waduh, ya, gue banting lu tahu? Bisa. Suaminya yang lari terbirit-birit nanti. Susah, nggak bisa. Ya. Tetapi firman Tuhan ini hanya untuk orang Kristen. Alkitabiah. Ya. Sekali lagi, ikan yang hidup biasanya menentang arus. Lebih-lebih salmon. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengar baik-baik begini. Di Amerika, Eropa, itu perceraian tidak terhindar lagi. Jarang sekarang ketemu keluarga yang utuh. Saya kasih tahu. Wah, saya pernah di Amerika. Lucunya gini, saya tinggal di apartemen. Apartemen kami itu ada 4 pintu. Lantai 3, ya kan? Pintunya, ini apartemen sendiri, ini apartemen. Satu hari saya ketemu orang penghuni baru. Wah, saya bilang, salam, kenalan. Anaknya waktu itu ada 3. Dia gendong 1, 2 sudah agak mulai besar. Oh, dia bilang, saya bilang anaknya manis-manis. Iya, dia bilang, ini anak dia, yang ini anak saya, yang ini anak kami. Udah bingung nggak? Anda ngerti nggak maksudnya? Masa nggak ngerti gitu dong. Yang ini anak dia, yang ini anak saya, yang digendong, ini anak kami. Sulit sekarang ditemukan lagi keluarga yang utuh. Mengapa tahu nggak? Mengapa? Karena gereja yang merusak rumah tangga. Dengar baik-baik saya. Gereja yang merusak rumah tangga. Kenapa gereja merusak? Karena gereja tidak mau mematuhi firman Tuhan. Perempuannya sudah mulai khotbah, pimpin nyanyi, jagoan dia gitu loh. Wah, merusak semua-muanya. Kalau di gereja dia sudah begitu, pulang ke rumah, suami omong 1 kata, dia jawab 4 kata. Gitu. Waduh, sakit kepala kalau begitu. Ya enggak? Akhirnya tahu nggak di Eropa, apa yang terjadi tahu nggak apa? Mereka pikir, repot amat. Aduh, semua ini galakan dia. Udah, gue cari yang jilbab aja. Gitu. Tinggal gini keluar. Ini dia gitu ya. Yang beginian ini gitu. Yang beginian. Setiap kali mau lebaran itu di TV kan ramai gitu. Ada mualaf-mualaf itu gitu. Saya pernah nonton itu ada satu orang bule gitu, dia bilang, saya senang sekali sekarang saya punya istri orang muslim, saya senang menjadi muslim. Saya mau pergi ke kantor, saya berangkat, istri saya antar saya ke mobil, cium tangan saya. Saya kerja bahagia sekali di kantor. Dan saya pulang, baru sampai di depan rumah, istri sudah sambut saya dan cium tangan saya lagi. Kami masuk, bahagia sekali saya. Bayangkan. Waduh, ini gimana enggak? Betul enggak? Lalu laki-lakinya berbondong-bondong cari yang pakai jilbab. 1-0. Ya kan? Udah kalah 1-0. Akhirnya yang wanita yang tadi galak-galak itu tau gak apa? Kehabisan stok laki-laki. Sudah pasti dong. Betul gak? Iyalah. Ya. Akhirnya apa? Karena kehabisan stok, jual murah. Jual murah sudah pasti. Dihamilin yang pakai jenggot. Ya udah. Ya kan? Kalau mau lahir ada bapaknya, baca 2 kalimat aja, gak usah banyak-banyak. 2-0. Di mana masalahnya ada di mana sekarang? Masalahnya ada di mana menurut Anda? Masalahnya di gereja, masalah di pemimpin yang tidak ngerti Alkitab. Kalau dibaca 1 Timotius pasal 2 dibilang, ini kan nggak up to date lagi Pak Suhento. Saya bilang, nggak up to date gimana? Ini kan untuk pada waktu perempuan kurang sekolah. Jadi coba baca terus di situ apa dia ngomong. Ayat 12-nya bilang apa? Adam dan Hawa apa? Katanya.
Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian baru Hawa. Mengapa perempuan tunduk suami, suami ngasih itu perempuan tidak? Karena Adam duluan yang diciptakan, kemudian baru Hawa. Ini sangkut pautnya sampai ke Adam loh. Kalau bilang karena perempuan kurang sekolah kan gini, apanya Adam tamat SMA Kristen, Hawa SD Impres gitu. Wah, kelewatan kamu ini. Ini nggak bener ini. Ini penafsiran nggak bener saya bilang kalau begitu. Ya itu kan lihat ini ya, itu sudah ditulis dengan jelas begitu. Nah ada lagi yang ibu-ibu bilang gini, Pak Suhento, masa Tuhan memihak laki-laki sih? Oh saya bilang enggak, Tuhan justru memihak perempuan. Mengapa? Coba baca lagi, saya bilang. Baca di itu ini Efesus 5 ayat 25. Disuruh apa saya bilang? Efesus 5 ayat 25 bilang apa? Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi apa Tuhan kurang sayang sama perempuan? Hah? Tidak, kan dia suruh suami sayang istri. Kalau dia lihat, kalau ada agama yang gini, gini, wanita, istri tunduk sama suami, tidak boleh ngomong. Terus suami disuruh mengasihi istrinya enggak? Enggak, boleh kawin 2, 3, 4. Gitu. Waduh. Kita bilang, ini enggak disuruh sayang sama istrinya, beda gitu, ya kan? Enggak seimbang gitu loh, kan enggak seimbang, betul enggak? Ini makanya saya bilang, coba ya, saya bilang kalau wanita yang sedikit cerdas saja pikir gini, ya ada satu bapak itu saya baca di medsos itu dia bilang, ya ini keluarga besar istrinya maksa dia, gitu, mesti pindah agama. Dia kumpulin mereka semua, dia bilang, oke, saya pindah agama, catat dengan baik. Nah, mulai bulan depan saya kawin lagi istri 2, dia bilang, ya 3, 4 istrinya bengong, jangan nih kalau gitu. Ya kan? Nah, coba ya, ini mestinya gitu. Karena hanya di dalam kekristenan ada keseimbangan, betul nggak? Ada keseimbangan apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Terus ada perintah kepada siapa? Suami. Bukan, hai suami, taboklah istrimu gitu. Tapi, hai suami, gitu, kasihilah istrimu. Itu seimbang gitu. Apa Tuhan kurang sayang sama ibu-ibu? Ya enggak? Enggak, Tuhan sayang. Tuhan proteksi dengan perintahnya bahwa suami harus mengasihi istri gitu. Itu sebenarnya. Nah, bersamaan dengan itulah maka perempuan ya tidak boleh menjabat jabatan yang bersifat otoritatif. Ya, maksudnya otoritatif itu yang bersifat bisa memerintah, yang mempunyai wewenang untuk menertibkan memerintah. Nah, oleh sebab itulah di dalam Alkitab gini, rasul-rasul tidak ada yang perempuan. Tidak ada rasul perempuan. Mengapa? Rasul itu punya wewenang untuk menertibkan, untuk memerintah. Ya, bahkan bisa mematikan loh, main-main gitu. Petrus bilang Ananias, apa? Kamu mendustai Roh Kudus, mendustai Allah. Jatuh dia. Gitu. Bisa mengerikan sekali itu ya enggak? Waduh, ya. Terus istrinya siapa namanya? Ya. Tante Safira datang. Mana suami saya? Aduh. Nah, Petrus bilang apa? Gitu. Suamimu, orang yang gotong dia kakinya masih belum kering katanya. Emangnya kamu jawab yang jujur karena dia udah sekongkol. Akhirnya apa? Tumbang juga. Gitu. Waduh, gitu. Bayangkan ya enggak semuanya. Nah, rasul-rasul tidak ada yang perempuan. Karena jabatan rasul itu jabatan otoritatif. Nabi ada perempuan enggak? Ada. Nah, kenapa nabi ada perempuan? Karena nabi itu jabatan juru bicara. Ya, tukang ngomong aja gitu. Nabi itu gini, nabi itu sifatnya gini. Tuhan ngomong sama saya apa, ya saya kasih tahu kalian apa. Sudah. Mengenai kamu tidak mau taat, ya kan? Ya urusan kamu sama Tuhan gitu. Ya saya cuma hanya menyampaikan gitu. Makanya ada nabi yang perempuan, ya. Oke, ini mesti jelas gitu. Oke, sekarang penginjil. Penginjil boleh perempuan nggak? Sebenarnya boleh perempuan, karena penginjil itu sifatnya seperti nabi. Ya, juru bicara. Kasih tahu orang kok.
Ya, masa dia jalan-jalan di depan ada lubang, perempuan nggak boleh kasih tahu, cari laki-laki dulu, kasih tahu dan jeblok dia. Ya kan, kasih tahu nggak apa-apa gitu. Kasih tahu karena ini jabatan yang pemberitaan Injil. Cuman, nah ada kesalahpahaman, ada banyak gereja yang penginjil juga menggembalakan jemaat. Nah, itu beda. Itu tidak boleh sebenarnya. Oke. Nah, kemudian gembala tidak boleh. Gembala hanya laki-laki. Karena saya kasih tahu gembala itu jemaat haruslah seorang suami dari satu istri. Tidak boleh, tidak ada dibalik atau istri dari satu suami. Nggak ada bilang begitu. Ya toh? Nggak ada. Jadi suami dari satu istri. Saya punya rektor itu lucu. Dia bilang satu kali dia ketemu di pesawat. Ada seorang perempuan, perkenalkan. Dia gembala, pastor. Terus rektor saya tanya, istri kamu ada berapa? Gitu. Enggak, saya sendiri perempuan. Oh, kan ada suami dari satu istri. Gitu. Nah, ini enggak klop sudah ya. Jadi harus laki-laki. Bahkan laki-laki yang punya istri. Kenapa? Ya, karena kalau gembalakan jemaatnya kan ada wanita, betul nggak? Mana ada jemaat semuanya laki punya gitu? Dibagi dua jemaatnya sebelah sana, gedung sebelah sana, semua perempuan sana, sini laki gitu. Mana ada begitu punya? Semuanya dalam satu jemaat pasti ada laki-laki, ada perempuan. Oleh sebab itu yang jadi gembala adalah suami dari satu istri. Berarti dia harus punya istri gitu. Oke. Nah, yang guru, ya guru boleh ada perempuan, boleh, ya. Yaitu mengajar khusus wanita dan anak-anak. Kita bilang gini, anak-anak yang belum dewasa bisa dilihat sebagai adik-adiknya atau anak-anaknya. Ya, laki-laki yang belum dewasa. Oleh sebab itu perempuan boleh mengajar, tapi tidak mengajar ya laki-laki yang sudah berkeluarga, yang sudah dewasa. Oke, jadi ini sangat jelas. Nah, wanita ada banyak pelayanan nggak? Oh banyak, gitu. Di bidang sekolah minggu, di bidang komisi wanita, bidang musik, banyak sekali sebenarnya. Tetapi wanita tidak menggembalakan jemaat, ya. Tidak memimpin di dalam jemaat. Dan itu sejak kapan sebenarnya? Kita bilang sebenarnya latihan itu perlu sejak masih muda. Ada gereja bilang, oh waktu di pemuda dia boleh, pemuda boleh kok, kan belum dewasa. Saya bilang gini, kalau seorang pemudi wanita, pada waktu dia masih pemuda-pemudi sudah dipush, sudah didorong untuk menjadi pemimpin, nggak mungkin nanti dia kawin langsung kemudian dia tunduk kepada suaminya. Ya, karena pembentukan karakternya sudah begitu. Ya kan? Tidak mungkin. Waktu pemuda-pemudi umur 18-19 begitu hebat memimpin, tampil di depan. Tahu-tahu bersuami lalu dia disuruh backup di suaminya. Biasanya itu akan sulit sekali. Akan sulit sekali. Oke ya, jadi Bapak Ibu sekalian tahu ya. Oleh sebab itu sebenarnya dari muda anak-anak tuh harus sudah terdidik. Dan kalau rumah tangga membawa contoh ini, mengambil contoh ini, ya loh, contoh yang Tuhan mau ini, pasti segalanya akan berbeda. Misalnya apa? Rumah tangga yang baik. Sebagai bapak selalu harus mengajar kepada anak untuk sayang kepada ibu. Ibu mau sayang sama dia, ya seperti mengasihi mamamu, ya. Seperti papa mengasihi mamamu. Dan ibu harus kasih contoh kepada anak-anak, hormatin papamu. Dengar papamu apa yang dia omong apa. Ya. Seperti mama juga dengar papa. Maka akan baik. Bukan mamanya ikut-ikut lawan papanya, ya toh. Bapaknya kasih perintah, jangan ikutin, ntar mama tanggung jawab. Anak macam begini ini nggak lama lagi kacau ini keluarga, betul nggak? Ya. Ntar anaknya pulang jam 11 gitu. Bapaknya mulai mau marah, ntar mama yang handle. Lama-lama anaknya pulang subuh, mamanya mulai pusing, ya kan? Mulai pusing gitu. Padahal seorang ibu yang cerdas, yang pinter, harus selalu memakai kuasa suaminya, ya, otoritasnya. Oh anaknya, mama takut, ya. Kalau papa marah, mama nggak berani. Anaknya pikir apa? Mama aja takut, gimana sih? Gitu. Dia pasti nggak berani gitu ya nggak? Mana gitu? Saya mau pulang jam 11 malam deh. Nggak, mama nggak berani. Mama takut. Kalau papa marah, papa bilang paling malam jam 10.
dia pasti nggak berani. Ini anak pasti diem. Pasti bagus keluarga itu. Seringkali tahu nggak, yang bikin kacau itu adalah apa? Mamanya yang nantang-nantang, hantam-hantam bapaknya. Semuanya akhirnya kacau balau. Ya anaknya jadi liar, gitu. Udah liar nanti umur 15, 16, nggak mau pulang, baru datang sama gembala. Saya udah sering konseling, Pak gimana anak saya? Waduh, saya bilang, ini kacau nih. Kacaunya dari kalian dulu, gitu. Sebenarnya itu, ya. Oke, nah diaken, ya. Diaken itu apa? Membantu tugas penggembalaan. Tugas diaken itu membantu tugas penggembalaan, ya. Ini yang benar itu. Oke, hampir habis ya. Oke, sebentar. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Ini penguraian firman Tuhan. Ini tata kebaktian yang alkitabiah. Tata kebaktian yang alkitabiah itu doktrinal, ya, penguraian firman Tuhan. Kemudian apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Yang saya sangat ingin tekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian itu adalah masalah puji-pujian. Masalah puji-pujian. Kalau menurut Anda, logika Anda, nyanyian yang Tuhan senang itu yang model apa? Yang apa? Saya katakan gini, setuju nggak Anda? Nomor 1 orang yang mengarang itu orang yang masih lahir baru. Setuju nggak? Hah? Ya kan? Setuju nggak? Bagaimana yang ngarangnya gini, rambutnya gondrong, ceng. Ceng. Kira-kira Tuhan seneng nggak dengan lagunya? Hah? Tuhan seneng nggak? Enggak, gitu. Tuhan tidak seneng gitu. Nomor 1 yang ngarang itu siapa? Orangnya mengasihi Tuhan atau tidak? Gitu. Bukan masalah berapa merdu lagunya, gitu. Orangnya mengasihi Tuhan nggak? Lagu himne di atasnya ada siapa yang mengarang dan ada sejarahnya bisa ditelusuri. Fanny Crosby mengarang kurang lebih 8.000 lagu rohani, lagu himne. Siapa dia Fanny Crosby? Oh, seorang yang buta 2 minggu setelah lahir. Mengarang 8.000 lagu. Sampai ketika dia sudah tua, di Amerika, kedokteran sudah bisa menyembuhkan matanya. Banyak orang mau bayar. Fanny, let's go to the hospital and then you can see immediately. Tapi dia bilang apa? No. Dia bilang, saya sudah terbiasa tidak melihat dan sudah tua. Simpan uang kalian. Dan lagi saya mau, ketika mata saya pertama kali melihat nanti adalah wajah juru selamat saya, Yesus Kristus. Indah nggak orang begitu? Ya, kalau kita nyanyikan lagunya, Tuhan bahagia nggak? Tuhan bahagia, betul nggak? Itu nomor 1. Ya, nomor 2, irama musiknya. Anda kira irama musik itu netral? No. Irama musik itu ada something. Iblis juga pakai musik soalnya, gitu. Dan musik iblis itu adalah sifatnya itu mempengaruhi orang ke alam yang tidak sadar. Oleh sebab itu musik iblis itu selalu bertalu-talu dan membuat orang ya seperti ini, ulang-ulang semalaman itu terus gitu, lama-lama apa? Itu bisa begitu. Sama itu. Tok nambo amitaba tok nambo amitaba tok semalaman tok begitu loh. Lo nggak main-main, saya kasih tahu ya. Pergi ke kelenteng mana, lihat. Itu musik dari iblis punya. Ya. Iblis itu punya keseragaman karena kungfunya satu bunga, satu macam gitu. Ya. Makanya lihat, satu pakai tasbih, yang satu juga pakai tasbih, yang satu juga pakai tas, karena dia gurunya satu, gitu loh. Ya, nggak main-main. Nah, kekristenan yang benar, kekristenan punya lagu berbeda. Irama itu penting, irama. Lagu pop itu apa? Tanya itu Harmoko dulu, Menteri Penerangan katanya apa? Itu lagu genit katanya, betul nggak? Genit itu ya. Aduh genitnya gitu ya. Itu lagu genit gitu ya toh. Lagu rock, irama rock itu apa?
gitu. Sampai itu kaca bisa ngeper itu. Gitu. Wah ya. Itu menyebabkan apa tau nggak? Jadi gregetan. Oleh sebab itu hampir semua pertunjukan rock pulangnya jendela orang pecah semuanya gitu. Oh iya, kenapa tau nggak? Karena disuruh memberontak gitu, dipacu. Gitu. Iya, udah mau pukul orang begitu gitu. Oh ada gereja, saya pergi ke sana tuh ya gereja. Gedungnya kira-kira sebesar begini, tahu nggak apa? Musiknya tuh dia punya band 2 set gitu. Loudspeakernya Ramsa besar gitu. Oh ampun, saya lagi duduk di depan, saya punya jantung. Mau copot rasanya gitu loh. Aduh mau suruh mereka pelanin dia nggak bisa gitu kan. Coba bayangkan, saya pikir oh ini kelewatan ini ya. Ini bukan yang Tuhan mau. Saya kasih tahu Anda. Bukan yang Tuhan mau. Ya. Hati-hati. Musik tidak netral, saya kasih tahu. Musik rock. Dan hampir semuanya musik rock. Kalau mereka penekanannya adalah pada backbeat istilahnya. Itu pada ketukan nomor 2-nya. Ya. Itu biasanya drum yang memainkan itu. Ya, ketukan keduanya. Jadi ketukan kedua itu disebut backbeat. Itulah yang sebenarnya pemberontakan kepada Tuhan. Kalau himne ciri khasnya itu adalah di ketukan 1. Ya, di ketukan 1. Nah itulah sebabnya saya kasih tahu Anda bahwa gereja kami memutuskan kami tidak akan menyanyikan lagu lain selain himne di dalam acara jemaat. Bukan, kami tidak berkata bahwa semua lagu yang lain itu punya iblis, tidak. Bukan itu statement kami. Ya, ada lagu kebangsaan, lagu daerah, lagu anak-anak, gitu. Tidak. Tapi kami tidak mau kasih lubang sekecil apapun juga untuk iblis congkel lewat di situ. Kenapa? Karena sekali lagu CCM 1 diizinkan masuk, CCM kita sebut Christian Contemporary Music. 1 CCM diizinkan masuk. Bagaimana kita menseleksi? Betul nggak? Nanti kan akan masuk lagi, akan masuk. Ah ini aja Pak, lebih bagus Pak. Oh itu, ya itu. Nanti semuanya akan. Tidak bisa. Ya, kami putuskan hanya nyanyikan lagu himne saja. Ini yang benar kita mau. Ya, karena kita tidak mau kasih peluang kepada iblis sekecil apapun untuk masuk lewat musik. Dan kita tahu itu indah sekali. Oke, 5 menit lagi gitu ya. Coba kita lihat ini. Doa kepada Tuhan, doa pribadi silakan panjang, doa bersama jangan panjang. Gitu. Kalau doa sendiri di rumah, mulai doa jam 9 malam, aminnya besok pagi itu urusan kamu. Tapi kalau dalam jemaat jangan begitu, orang semua tunggu-tunggu gitu. Doa berjemaat itu harus pendek. Ya. Dan doa itu tidak ada lagi yang namanya ibadah doa. Tidak ada lagi. Kenapa tidak ada? Di zaman perjanjian baru, ya, zaman ibadah hakikat. Zaman perjanjian lama, zaman ibadah simbolik. Nah, ibadah hakikat itu artinya apa? Itu artinya sekarang ini kita menyembah Tuhan dengan hati, bukan dengan badan lagi. Ya. Jadi menyembah Tuhan dengan hati, bukan dengan badan. Oleh sebab itu, kita berkata ibadah orang Kristen itu ibadah yang rohania dengan hati, bukan jasmania. Maka itu tidak ada lagi namanya ibadah puasa. Puasa yang sesungguhnya adalah apa? Jikalau ada sesuatu hal yang jauh lebih penting dari makan, Anda tidak makan, itulah puasa yang sesungguhnya. Ya, bukan saya puasa hari Sabtu supaya hari Minggu khotbahnya lebih mantap. Itu mistik. Ya, begitu. Jadi ini kacau balau. Ini ke Kristen banyak kacau balaunya. Lalu bilang apa? Saya mau berdoa, doa puasa semalam suntuk supaya mempunyai power, mempunyai apa? Ya toh, itu perdukunan. Ya, enggak ada yang macam begitu. Ya, ini harus difahami. Jadi doa itu tidak ada yang namanya ibadah doa. Doa itu betul-betul murni kita bicara kepada Tuhan. Cuman itu saja gitu. Enggak ada sangkut-sangkut ibadahnya segala macam. Ya. Nah, kemudian apa? Persembahan. Oke, sebenarnya ada bagian persembahan yang tersendiri. Kesaksian. Kesaksian yang Tuhan mau bukan kesaksian yang menyombongkan diri. Tapi kesaksian yang Tuhan paling mau adalah kesaksian bahwa kita berubah karena kebenaran. Ada orang bersaksi, ya toh, dulu saya orang yang brengsek sekali. Dulu saya jahat, ya. Tapi sekarang saya berubah. Dulu saya 1 hari 3 bungkus rokok.
Tapi sejak kenal kebenaran, ya, kemudian saya sudah buang semuanya. Itu kesaksian. Bukan kesaksian bahwa wah berkat Tuhan sekarang saya sudah untung besar jadi konglomerat. Ya, nanti di bawah sana, oh kapan gue jadi konglomerat kayak dia gitu. Gitu ya. Oke. Oke Dede, gimana? Persembahan nanti deh ya, masih ada. Mungkin nanti di pertanyaan bisa masuk. Oke, yang lain-lain. kita berikan aplaus buat Pak Suento Riau.